Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa sekalian. Hari ini kita masuk perkuliahan FTSJSP steril non steril untuk materi yang kedua, yaitu materi larutan. Formula sediaan larutan. Ada zat aktif, kemudian untuk memberikan rasa ada pemanis, untuk meningkatkan viskositas ada pengental, kemudian untuk supaya menarik ditambahkan pewarna dan pengaroma, untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisme kita tambahkan pengawet, kemudian bisa juga kita tambahkan dapar jika pH stabilitas zat aktif berada pada rentang yang sempit, yaitu kurang dari 3 satuan pH. Misalnya pH stabilitas zat aktifnya 6-8, kurang dari 3 satuan pH, maka harus ditambahkan dapar. Kemudian ditambahkan antioksidan jika diketahui zat aktifnya mudah teroksidasi atau salah satu komponen dalam formula itu mudah teroksidasi. Antioksidan ada yang larut air, ada yang larut minyak. Kalau mau buat sediaan larutan, maka pilihlah antioksidan yang larut air. Pelarut yang digunakan untuk sediaan larutan kebanyakan air. Oke, formulasi larutan terdiri dari obat dan bahan pembantu atau dikenal eksipien. Bahan pembantu untuk memberikan warna, bau, pemanis, atau untuk menstabilkan sediaan. Interaksi fisika kimia mungkin terjadi antara komponen tersebut, maka sebelum kita memformulasi, kita harus melihat data inkompatibilitas dari bahan-bahan yang kita butuhkan dalam formula. Jadi pastikan zat aktif dan bahan eksipien itu kompatibel, bukan inkompatibel. Oke, zat aktif. Penimbangan zat aktif sesuai dengan dosis dan formula. Perhatikan bentuk garam, bentuk hidrat, dan ester dari zat aktif. Harus dikonversi dengan bentuk base-nya. Contohnya amfisilin. Bobot molekulnya 349. Tetapi ada juga yang bentuknya amfisilin trihidrat dengan bobot molekul 403. Amfisilin trihidrat karena ada kandungan airnya, jadi bobot molekulnya lebih besar dan jumlah yang ditimbang jika dibandingkan amfisilin biasa yang tidak ada hidratnya jauh lebih besar. Kita harus melakukan perhitungan konversi atau kesetaraan. Kelarutan. Maksimum konsentrasi yang dapat dibuat pada temperatur tertentu biasanya dinyatakan sebagai bagian per bagian dengan volume atau berat dari zat. Contohnya, potasium klorida soluble in 2,8 sampai 3 bagian air. Artinya, 1 gram potasium klorida dapat larut dalam pelarut air 2,8 sampai 3 bagian, itu artinya 2,8 sampai 3 mili pada suhu 20 derajat Celcius atau suhu ruangan. Oke. Kemudian kita juga bisa mendapatkan informasi seperti ini. Diazepam kelarutannya very slight soluble. Itu artinya kelarutannya 1 gram zat aktif bisa larut dalam 1000 mili pelarut sampai dengan 10.000 mili pelarut. Kemudian kalau kata-katanya soluble in alcohol, soluble itu artinya 1 bagian atau 1 gram zat aktif bisa larut dalam 10 mili sampai 30 mili pelarut. Jika istilahnya free soluble in misalnya free soluble artinya 1 gram zat aktif bisa larut dalam pelarut 1 mili atau hingga 10 mili. Jadi ini pakai kata-kata aja, tapi arti kata-kata itu ada penjelasannya. Oke. Ini istilah kelarutannya yang bahasa Indonesia sangat mudah larut. Artinya 1 bagian atau 1 gram bahan, kalau kata-katanya sangat mudah larut, 1 gram bahan itu bisa larut dalam kurang dari 1 mili pelarut. Mudah larut artinya 1 gram zat aktif bisa larut dalam pelarut 1 sampai 10 mili pelarut. Kalau keterangannya larut artinya 1 gram zat aktif memerlukan pelarut atau bisa larut dalam pelarut dengan volume 10 sampai 30 mili.
Kemudian agak sukar larut, artinya 1 gram zat aktif atau 1 bagian zat aktif bisa larut dalam pelarut 30 sampai 100 mili atau 30 sampai 100 bagian. Dan seterusnya. Sukar larut, sangat sukar larut, praktis tidak larut. Kalau praktis tidak larut, artinya 1 gram zat aktif itu membutuhkan pelarut hingga 10.000 ml. Sangat besar. Pembawa. Medium yang mengandung zat aktif. Pemilihan pembawa tergantung sifat fisikokimia dan tujuan penggunaan. Air sebagai pembawa, biasanya air potable water, artinya air minum, purified water, air destilasi. Kemudian ada juga air untuk sediaan, biasanya air yang baru mendidih atau yang sudah dingin untuk sediaan oral. Kemudian ada air untuk injeksi atau dikenal water for injection, harus bebas pirogen. Ini untuk membuat sediaan injeksi parenteral, kemudian infus. Ada air aromatik, yaitu larutan air yang mengandung zat aromatik. Oke, pembawa lain. Kalau sirup itu biasanya mengandung sukrosa atau gula dalam konsentrasi tinggi. Kemudian alkohol atau etanol itu bisa digunakan sebagai pembawa, tapi cuma sebagai kecil. Konsentrasinya maksimal 10% saja. Biasanya alkohol itu ditambahkan untuk sediaan eliksir untuk meningkatkan pelarutan. Kemudian gliserin atau gliserol ini juga bisa digunakan sebagai pembawa. Kemudian propilen glikol dalam situasi tertentu dapat digunakan sebagai pelarut yang lebih baik daripada gliserol. Terus kurang viskos atau kurang kental untuk propilen glikol. Oil atau minyak. Minyak biasanya juga digunakan sebagai pembawa. Kalau aseton, pelarut ether itu jarang digunakan sebagai pembawa dan tidak boleh untuk sediaan oral, paling hanya untuk sediaan eksternal. Kalau aseton tuh biasanya digunakan untuk cairan pembersih kuku. Faktor yang mempengaruhi kelarutan. Senyawa nonpolar cenderung larut dalam pelarut nonpolar juga. Kelarutan dari asam dan basa lemah itu tergantung dari pH. Jadi zat aktif yang bersifat asam dan basa lemah, kelarutannya akan sangat tergantung dengan pH. Ionisasi asam akan mudah larut dalam basa. Jadi kalau zat aktifnya asam lemah, biasanya dia lebih larut dalam pH basah. Tapi dalam keadaan terionisasi biasanya. Kebanyakan senyawa akan larut pada suhu tinggi, tetapi ketika kembali pada suhu kamar, senyawa tersebut atau zat aktif tersebut cenderung mengendap kembali. Pengecilan atau reduksi ukuran partikel akan meningkatkan luas permukaan sehingga laju disolusi obat juga jadi meningkat. Kemudian konstanta dielektrik. Konstanta dielektrik pelarut sangat mempengaruhi. Kalau zat aktifnya sukar larut dalam air, konstanta dielektriknya cenderung rendah, tidak bisa larut dalam pelarut air yang konstanta dielektriknya tinggi. Sehingga kita harus menurunkan konstanta dielektrik pelarut dengan menambahkan pelarut lain agar zat aktifnya bisa larut di pelarut tersebut. Untuk pembuatan sediaan, baik itu sediaan larutan, suspensi, dan emulsi, kita biasanya menambahkan perasa, aroma, kemudian pewarna. Rasa, warna, dan aroma itu memberikan kenyamanan bagi pasien, jadi menyenangkan saat pasien mengkonsumsinya. Jadi ini juga termasuk faktor penting untuk memperoleh rasa, warna, dan aroma yang menarik pada sediaan larutan. Pasti harus ditambahkan pemanis, pouring agent, coloring agent. Tapi perhatikan kelarutan dari komponen tersebut dalam air. Pilih yang kelarutannya bisa larut baik di dalam air. Jangan pilih yang nggak larut. Yang pastinya dia tidak akan tidak akan terlarut dalam pelarut air. Oke, untuk mengevaluasi rasa sediaan, biasanya kan sediaan ada yang rasanya manis, asam, asin, ataupun pahit. Jadi pembandingnya untuk membandingkan kalau untuk rasa manis pembandingnya adalah sukrosa. Agak manis 5%, sedang 10%, manisnya kuat itu
15% sukrosanya. Kemudian asam. Eh, Kalau misalnya rasa asamnya agak asam itu 5%, agak asam itu asam sitrat pembandingnya. Kalau untuk mendapatkan rasa agak asam itu konsentrasi asam sitratnya 0,05% sebagai pembanding. Kalau rasa asamnya sedang itu 0,1%. Kalau rasa asam kuat itu pembandingnya 0,2%. Jadi kita mau nentuin, mau evaluasi bagaimana rasa sediaan kita. Apakah agak asam, sedang, ataupun sangat asam, kuat. Kalau rasa asin itu biasanya pembandingnya NaCl. Kalau rasa asinnya lemah itu 0,4%. Kalau sedang 0,7. Kalau asin itu 1%. Sedangkan rasa pahit pembandingnya adalah kafein. Rasa pahit yang kuat biasanya kafeinnya 0,2%. Kemudian pengaroma atau flavor. Untuk sediaan yang rasanya manis, pengaroma yang cocok adalah vanila, buah-buahan, anggur, bubble gum, kemudian berry. Untuk rasa asam, biasanya flavor yang cocok itu lemon, lime, orange, cherry, grape, atau raspberry. Kemudian untuk ada rasa-rasa asin itu biasanya flavor yang baik digunakan adalah rasa kacang, nut, butter, atau butterscotch, spice, atau maple. Kemudian untuk rasa pahit, flavor yang cocok digunakan adalah licorice, kopi, coklat, mint, grapefruit, kemudian cherry, peach, raspberry, orange, lemon, dan lime. Oke, ini ada contoh golongan obat, ada antibiotik, antihistamin, barbiturat, dekongestan. Kemudian ini adalah contoh flavor-flavor yang biasanya sering digunakan. Tidak perlu dihafal, cukup diketahui saja. Berikutnya akan dibahas tentang cemaran mikroba. Pembawa utama untuk sediaan larutan adalah air. Air merupakan media terbaik untuk pertumbuhan mikroorganisme. Selain itu, dalam sediaan cair oral biasanya kita menambahkan pemanis. Pemanis tersebut juga merupakan media yang baik untuk pertumbuhan mikroorganisme. Sehingga yang harus kita ingat, penggunaan sediaan oral itu kan tujuannya penggunaannya berulang. Nggak satu kali minum langsung habis, tetapi kita minum obat itu beberapa kali diambil obatnya. Sehingga dia sediaan tersebut multiple dose, berulang kali digunakan. Buka tutup kemasan itu bisa saja dari udara ada bakteri, kemudian ada cemaran jamur, sehingga sangat penting menambahkan pengawet dalam formula sediaan tersebut. Persyaratan pengawet untuk sediaan oral, kelarutannya harus baik di dalam air, bekerja pada spektrum yang luas, bisa sebagai antibakteri, anti jamur, aman dan tidak toksik, mempunyai stabilitas yang baik. Dalam menetapkan konsentrasi dan jenis pengawet, kita perlu melakukan studi efektivitas terhadap pengawet. Jadi kita lihat dulu di literatur, biasanya literaturnya bisa dari farmakope, tapi lebih baik kalau untuk pengawet kita lihat dari Handbook of Pharmaceutical Excipients. Kita lihat berapa sih konsentrasi yang tepat yang digunakan. Kemudian ada inkompatibilitas nggak antara pengawet dengan bahan tambah yang lain, maka kita dapat menentukan pilihan yang tepat pengawet yang akan digunakan. Pengawet untuk sediaan larutan yang biasa digunakan ada asam benzoat, kemudian asam sorbat, nipagin. Nipagin itu nama lain dari metilparaben, nipasol nama lain dari propilparaben, ada DMDM hidantowin, natrium benzoat, kalium sorbat, sirup dalam konsentrasi tinggi lebih dari 65%, konsentrasi gula tinggi itu juga bisa digunakan sebagai pengawet. Untuk mengetahui berapa sih konsentrasi yang sesuai dari pengawet yang akan kita gunakan, itu lihat di Handbook of Pharmaceutical Excipients, ada range tertentu yang harus kita perhatikan. Pengawet untuk larutan oral biasanya adalah pengawet yang aman.
Sedangkan pengawet untuk sediaan larutan luar biasanya klorobutanol, kemudian paraben juga biasa digunakan. Oke, di sini akan dibahas berapa sih di konsentrasi yang biasa digunakan untuk pengawet tertentu. Kalau asam benzoat biasanya konsentrasi sebagai pengawetnya sering digunakan 0,1%, sedangkan metil paraben itu kurang dari sama dengan 0,2%, begitu pula dengan propil paraben. Jadi konsentrasinya sangat kecil. Sodium benzoat juga sekitar 0,1%, asam sorbat juga sekitar 0,1%. Jadi konsentrasi yang digunakan tidak boleh melebihi batas. Oke. Bahan pembantu yang biasa digunakan pemanis, biasanya ada gula, sorbitol, manitol, xilitol, sakarin, aspartam, kemudian ada juga yang dikenal sukralose. Penstabil, biasanya antioksidan untuk mencegah oksidasi. Contoh antioksidan yang larut air itu asam askorbat, asam sitrat, natrium metabisulfit, natrium bisulfit. Kemudian kita juga menambahkan peningkat viskositas untuk memperbaiki kemampuan menelan dan memudahkan saat penuangan. Karena kalau kita menuangkan cairan yang terlalu encer itu mudah tumpah. Jadi kita tingkatkan viskositasnya sehingga pada saat penuangan cairannya tidak mudah tumpah. Evaluasi sediaan larutan. Ada evaluasi resmi dan tidak resmi. Kalau evaluasi resminya sesuai dengan monografi farmakope, tidak resminya itu menurut persyaratan industri. Biasa di industri mempersyaratkan berapa bobot jenisnya, kemudian berapa pH sediaannya, berapa viskositasnya. Evaluasi sediaan yang pertama ada uji kejernihan. Kalau uji kejernihan ini biasanya untuk sediaan larutan tapi yang injeksi. Utamanya untuk sediaan larutan oral itu adalah pH, bobot jenis, volume terpindahkan, viskositas, kemudian penetapan kadar zat aktifnya, organoleptik, rasa, bau, kemudian warna.